Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review pemirsa bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dominan memang bergerak di zona hijau, tapi level 7.200-an masih belum mampu dipertahankan. Terutama untuk level penutupan di sepanjang 2025, indeks harga saham gabungan belum mampu berhasil ditutup di atas level 7.200-an. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Rio Rizaldi selaku founder Galeri Saham. Kita akan langsung sapa saja Pak Rio. Selamat sore, apa kabar Pak? Sore Pak David, kabar baik Pak. Terima kasih Pak Rio sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Pak Rio, salah satu momentum perhatian dunia sudah kita sama-sama saksikan, yaitu pelantikan Presiden ke-47 Donald Trump. Dan tampaknya pelaku pasar merespon cukup bagus tadi di pasca pembukaan sesi pertama, indeks harga saham gabungan kembali ke level 7.200-an. Dan lagi-lagi di 30 menit jelang penutupan, penguatan lebih ke arah terpangkas. Posisi teknikal IHSG yang belum mampu bertahan di atas psikologis 7.200-an, Pak Rio. Ya, jadi pada dasarnya memang kenaikan IHSG tertahan beberapa level resisten ya Pak ya, seperti resisten yang terbentuk di awal Januari, yaitu di level kurang lebih ya 7.197-an, dan juga berbarengan dengan adanya resisten moving average di MA50 itu juga kisaran di 7.188. Memang jadi pada dasarnya kenaikan IHSG tertahan di area kombinasi dua resisten tersebut. Namun kalau kita melihat di sini sebenarnya masih ada ruang kenaikan bagi IHSG, walaupun memang tidak begitu besar ya ruang kenaikannya ya. Kurang lebih itu ke kisaran level MA200 IHSG, ya, moving average 200 itu di kisaran level 7.305. Jadi memang sentimen harusnya cukup positif. Jadi pada dasarnya kita bisa melihat bahwa setinggi-tingginya IHSG naik, level 7.300 masih bisa berpeluang untuk dicapai. Cuman memang ruang kenaikannya sudah tidak begitu besar. Dan kalau kita lihat dari beberapa saham-saham big cap, memang sudah ada beberapa yang sudah naik cukup tajam dan terindikasi mengalami overbought. Jadi mungkin dalam beberapa hari ke depan, mungkin dalam minggu ini itu mungkin ada potensi mengarah ke 7.300, tapi that's it, karena untuk tren selanjutnya saham-saham biasanya butuh ya, koreksi untuk sementara waktu untuk kenaikannya lebih tinggi lagi, Pak. Baik, masih mampu bisa ke 7.300-an, tapi paling tidak dalam jangka pendek untuk mengamankan posisi 7.200 terlebih dahulu, Pak Rio. Resisten berapa yang harus ditembus terlebih dahulu untuk indeks harga saham gabungan? Ya, pada dasarnya resisten yang penting untuk ditembus adalah 7.197, Pak. Jadi kurang lebih memang agak mepet dengan level sekarang. Jadi pada dasarnya ini harus ditembus. Bukan di 7.200 tapi di 7.197 pada Fed. Baik, dari sisi sentimen penantian para pelaku pasar terhadap pelantikan Trump, ini sudah sama-sama kita saksikan, Pak Rio. Ada beberapa poin penting mungkin yang bisa kita ambil dari sana. Yang pertama terkait dengan program energi Trump, ya, akan lebih fokus ke fosil, meskipun di jabatan sebelumnya Biden ini lebih fokus kepada energi baru dan terbarukan. Kemudian terkait dengan tarif, tampaknya terjadi penundaan, terutama terhadap China, termasuk juga mitra dagang terbesar Indonesia. Bagaimana Anda melihat posisi dari poin-poin penting penyampaian Trump pasca dilantik, terutama dampaknya kepada indeks harga saham gabungan? Ya, pada dasarnya strategi yang dijalankan adalah kan sebenarnya untuk mendukung industri dari Amerika itu sendiri ya Pak. Jadi memang dia mendapatkan dukungan banyak dari para pengusaha-pengusaha, CEO-CEO besar, dan lain segala macamnya. Jadi pada dasarnya sih harusnya kalau dari sudut pandang ekonomi Amerika harusnya ini sangat positif. Tapi kembali lagi, apakah ini akan berdampak positif bagi Indonesia? Kita harus memikirkan juga mengenai money flow. Karena kalau di sananya lagi bagus-bagusnya dan di sini itu bagusnya itu stabil-stabil aja, bukan ada sesuatu yang gebrakan yang tinggi, pada dasarnya kita bisa ada kekhawatiran bahwa ada outflow, bahwa di sana masih bisa tumbuh lebih tinggi, di sini di Indonesia ini belum begitu sentimennya belum terlalu positif amat. Itu yang dikhawatirkan mengenai outflow. Cuma di sisi lain kalau kita melihat dari indeks Dow-nya sendiri, pada dasarnya indeks Dow ini sudah berada di level resisten, Pak.
resisten Dow Jones itu ada di kisaran 43.550. Jadi dengan closing kemarin pada dasarnya sudah berada di dalam range resisten. Dan biasanya adalah ketika ada sesuatu yang ditunggu-tunggu, market itu akan bergerak sesuai dengan ekspektasi. Misalnya Donald Trump itu positif terhadap capital market Amerika. Ya. Jadi sebelum ada pelantikan itu biasanya market akan bergeraknya positif. Tapi ketika sudah pelantikan, kita bisa melihat bahwa ada strategi yaitu buy on istilah sell on fact. Ya. Jadi jual ketika fakta sudah terjadi, ketika pelantikan sudah terjadi. Jadi pada dasarnya dengan kombinasi hal tersebut mungkin kita bisa lihat kenaikan Dow itu mungkin akan relatif limited dan mungkin akan berkonsolidasi dulu. Sembari kita melihat sentimen yang ada di Indonesia, apakah ada sebuah sentimen katalis positif tambahan atau enggak, Pak? Kurang lebih sih seperti itu ya. Baik, dan kebetulan bursa Amerika juga libur untuk perdagangan mereka begitu karena peringatan dari Martin Luther kalau tidak salah. Nah, kita tunggu nanti bagaimana perkembangan terakhir untuk dari data bursa Amerika Serikat. Nah, dari sisi sentimen, Pak Rio, saham-saham Bank Himbara lagi-lagi hari ini menjadi penopang utama pergerakan indeks harga saham gabungan. Tapi di 30 menit ini di mana Bank Himbara yang menjadi penopang penguatan indeks harga saham gabungan, penguatannya juga terbatas seiring IHSG juga penguatannya juga sudah terbatas nih. Bagaimana Anda melihat posisi ini? Apakah memang para investor ini mulai secara berlahan sudah melakukan aksi profit taking? Ya, pada dasarnya kita bisa melihat seperti ini, Pak. Kalau memang Bank Himbara ini bergerak naik, itu pada dasarnya memang ada sentimen yang mungkin positif atau melihat bahwa ini udah lumayan murah dan itu menjadi katalis untuk melakukan pembelian. Tapi memang kenaikan yang tajam, kita lihat kenaikannya cukup tajam ya, baik itu dari BBNI, baik itu BBRI, gitu ya, BBRI hingga Bank Mandiri. Ini pada dasarnya sudah naiknya udah lumayan dari sejak pertengahan bulan ini. Jadi pada dasarnya dengan kenaikan yang sudah cukup tinggi, kita bisa lihat kayak misalnya Mandiri itu udah naik kurang lebih sekitar 12%-an ya dari level bottom. Jadi memang terindikasi ada sebuah overbought pada saham-saham big banks ini, kecuali BCA ya, ke big banks. Dan ini juga menjadi tahanan pada IHSG, karena di sisi lain big banks naik, tapi ada yang lain yang koreksi. Contohnya seperti di PANI gitu ya. Ada Goto juga hari ini. Brand itu kan mereka kan brand sideways, PANI koreksi banyak. Jadi memang istilahnya geraknya mereka tuh nggak beriringan, Pak. Baik. Kita langsung saja ke BBRI, Pak. Penguatannya di penutupan sesi kedua di 0,95%. Bahkan hari ini sempat menyentuh 4.380, penutupan hanya di 4.260. Analisis dan rekomendasi Anda untuk BBRI? Ya, BBRI pada dasarnya ada dua resisten. Yang pertama adalah resisten minor, itu levelnya 4.300, itu sudah tercapai dan memang menahan kenaikan BRI untuk sore ini. Dan resisten berikutnya di level 4.500. Jadi kalau dia bisa bertahan di atas 4.300 dalam 1-2 hari ke depan, kita masih bisa melihat ada ruang kenaikan pada BBRI, walaupun memang upside-nya sudah tidak begitu banyak, mengingat kenaikannya sudah tajam. Secara overall trennya masih downtrend jangka panjang, cuman sudah uptrend jangka pendek. Jadi silakan dipantau 4.300. Kalau BRI kuat, kita mungkin bisa expect adanya kenaikan dalam tren naik yang selanjutnya, Pak, untuk BRI. Oke, bergeser ke BMRI, Pak. Penguatannya juga terbatas, hanya di 0,83. 6.050 penutupan. Intraday hari ini bahkan sempat ke 6.175. Ya, pada dasarnya BMRI juga mirip dengan BRI, sudah mencapai area resisten minor, itu kisaran 6.100. Ini level ini sempat menahan kenaikan Mandiri di 16 Januari yang lalu, dan sekarang juga menjadi tahanan di closing hari ini. Dan memang kita perlu melihat di sini, penting bagi Bank Mandiri ini untuk bisa bertahan di atas level 6.100 dalam 1-2 hari ke depan. Jika memang itu bisa terjadi, maka kita bisa expect adanya kenaikan yang lebih solid pada Bank Mandiri. Kurang lebih target berikutnya ada di kisaran 6.650 sampai 6.700. Baik, dari BMRI kita beralih ke BBCA, Pak. Masih bergerak sendirian, agak berbeda. Hari ini tertekan, bahkan sudah meninggalkan level 9.600-an. Penutupan hari ini di 9.575. Ada apa secara teknikal untuk BBCA sebenarnya, Pak Rio? Pada dasarnya BCA ini mungkin lebih ke rotation ya, Pak ya. Jadi karena kalau misalnya kita lihat seperti BRI yang turun terus, lalu habis itu kita bisa melihat Mandiri yang sempat mengalami penurunan yang relatif lebih
drastis dibandingkan BBCA, pada dasarnya di fund manager itu kan pasti mereka melakukan switching, Pak. Jadi ketika mereka melihat bahwa oh ini Bank Mandiri, Bank BRI sudah mulai murah, udah terlihat murah, mereka mau nggak mau kan harus switching, menjual yang sudah untung atau yang harganya masih kuat untuk mereka membeli apa yang mereka anggap lebih murah secara harga. Dan memang ini terjadi, kemungkinan besar terjadi di saham BBCA. Jadi sell BCA, belinya Hibara. Dan kita perlu lihat di sini BCA sebenarnya ada level penting, Ya, 9.900. Jadi sekarang sudah di bawah level 9.900. Jadi selama dia tidak bisa berada di atas level 9.900, pada dasarnya eh, tekanan jual pada BBCA itu masih akan cenderung berlanjut, dan untuk saat ini mungkin lebih wait and see dulu di ya. BBCA. Support masih terjaga tidak Pak? Singkat saja, Pak Rio. Support ada di level 9.450, jadi harusnya masih terjaga BCA. Baik, penutupan hari ini di 9.575. Analisis dan rekomendasi saham-saham perbankan big cap, terutama Himbara, yang hari ini masih menjadi penopang di harga saham gabungan meskipun penguatannya sudah mulai terbatas. Pak Rio, kita akan jeda kembali. Nanti kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi.